Hai bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Jamalul Hakim. Di video kali ini kita akan membuat video reaction atau mengingatkan kisah seseorang yang berdarah Aceh yang berjaya di Malaysia. Tepatnya dikenal dengan Tunku Zakaria bin Tunku Nyak Putih, atau populernya atas nama P. Ramlee. P. Ramlee ini berasal dari Pulau Pinang. Beliau dah wafat di umur 44 tahun dah. Ayah dia berasal dari Aceh dan mak dia berasal dari Malaysia. P. Ramlee ini dikenal bukan di Malaysia aja, tepatnya di beberapa negara lah, seperti Jepang, Hong Kong, China, Singapura. Bahkan P. Ramlee ini dijulukan Chaplin Asia, geng ya. Sebelum kita lanjut ke video reactionnya, alangkah baik ada tombol subscribe dekat bawah ni. Kalau kalian suka dengan video ni, tekan tombol like dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar kalian gak tinggal informasi di video berikutnya. Go. Seniman besar yang bernama asli Tengku Zakaria bin Tunku Nyak Putih tersebut lahir pada tanggal 22 Maret 1929 di Pulau Penang. Ramlee memiliki hubungan darah yang kuat dengan Aceh, Indonesia. Ayahnya bernama Tengku Nyak Putih yang berasal dari Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Sementara ibunya bernama Cik Mak Hussein yang berasal dari Bedor, Malaysia. Mungkin sedikit yang tahu jika huruf P di depan nama P. Ramlee adalah singkatan dari Putih, nama yang lazim digunakan di Aceh hingga saat P ini. itu singkatan dari Putih. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Ada link juga video original dia kat bawah. Jangan lupa subscribe, like. P. Ramlee dikenal sebagai seniman jenius. Oleh media barat, ia bahkan dijuluki sebagai Charlie Chaplin-nya Asia. Meski ia tidak pernah mengenyam pendidikan formal di bidang filem atau musik, tetapi kejeniusan P. Ramlee di kedua bidang tersebut tidak ada yang membantah. Dalam hidupnya yang sangat singkat, P. Ramlee meninggal pada usia 44 tahun. Dia telah memproduksi dan membintangi tidak kurang dari 66 judul filem. 35 di antaranya ia sutradarai sendiri. Ia telah menciptakan lebih dari 360 judul lagu dan telah meraih lebih dari 30 penghargaan internasional. Perjalanan cinta P. Ramlee adalah drama tersendiri. Ia pernah menikah 3 kali. Pertama dengan Junaidah binti Daeng Haris pada tahun 1950 hingga 1955. Kedua dengan Norizan binti Muhammad Nur pada tahun 1955 hingga 1961. Dan yang ketiga atau yang terakhir dengan Salmah binti Ismail atau yang lebih dikenal dengan Saloma pada tahun 1961 hingga P. Ramlee meninggal. Tahun 1970-an adalah masa-masa sulit bagi P. Ramlee. Beberapa lagu dan filmnya mulai ditolak rumah produksi kerana dianggap ketinggalan zaman. Di saat situasi kritis tersebut, Saloma, isteri ketiganya, dengan setia mendampingi. Tetapi akhirnya P. Ramlee meninggal pada tahun 1973. Saloma dalam salah satu wawancaranya dengan media menyebut, "Jika saya mati dan kemudian saya hidup lagi, saya tetap tidak akan menemukan suami sebaik P. Ramlee." Saloma akhirnya meninggal 10 tahun kemudian. Sesuai permintaannya, dia dikuburkan di samping makam suami yang sangat dicintainya. Di masa jayanya pada tahun 1950 hingga 1960-an, Ramlee adalah superstar bukan hanya di Malaysia tetapi juga di Asia. Filem-filemnya seperti Bujang Lapuk, Antara Dua Darjat, Madu 3 dan Hang Tuah telah mengantarkan namanya ke puncak popularitas.
Seorang sutradara dari India bahkan pernah menyebut hanya ada satu filem yang mampu menghancurkan industri filem Hindustan, dan itu adalah filem-filem P. Ramlee. Di tengah popularitasnya, hubungan P. Ramlee dengan para aktor lain, terutama di rumah produksi Shaw Studio, tempat di mana Ramlee bernaung, berjalan kurang mulus. Hal ini diduga karena Shaw sangat memanjakan dan menganggap Ramlee sebagai satu-satunya golden boy, sehingga menimbulkan kecemburuan di antara para artis Shaw yang lain. Pada masa ini hubungan Ramlee dengan para wartawan juga memburuk. Besar kemungkinan memburuknya hubungan dengan wartawan ini merupakan imbas dari pemberitaan soal kehidupan pribadinya. Di tahun 1973, kehidupan P. Ramlee telah berubah total dan sangat jauh dari bayangan kehidupan seorang superstar. Kemunduran karir P. Ramlee sebenarnya bukan karena faktor tunggal, selain karena faktor luar seperti mulai merenseknya musik barat seperti rock, blues, bahkan grup musik The Beatles. Mendeknya karir P. Ramlee juga disebut karena adanya faktor dari dalam. Oleh sebagian orang, P. Ramlee dinilai buruk dalam mengelola keuangan. Dia dianggap seorang penderma yang kelewat baik. P. Ramlee tutup usia karena serangan jantung pada tanggal 29 Mei 1973. Kematiannya yang mendadak membuat publik Malaysia tersentak. Media-media di Malaysia yang sebelumnya enggan membuat berita tentang P. Ramlee tiba-tiba menurunkan berita besar-besaran di hari kepergian sang maestro tersebut. Perdana Menteri Tun Razak menyebut tidak ada yang dapat menggantikan P. Ramlee di Malaysia, sementara yang di Pertuan Agong memberinya gelar Tan Sri dan menyematkan julukan Seniman Agung Negara kepada seniman serba bisa tersebut. Namun seperti kata orang bijak, seringkali kita baru akan merasakan betapa berharganya sesuatu setelah kita kehilangannya. Pepatah ini nampaknya berlaku sempurna untuk P. Ramlee. Sang jenius itu ditangisi berjuta orang, baru setelah ia pergi untuk selamanya. Dan itulah geng kisah dari P. Ramlee ya, kisah yang mengharukan geng. Beliau udah dari jatuh bangun, itulah namanya hidup. Tak mungkin ada di atas lagi, pasti ada di bawah sampailah beliau meninggal. Semogalah beliau diterima di sisinya, amin. Dan cukuplah video singkat saya ni, semoga bermanfaat bagi kalian. Inilah sosok dari Tunku Zakaria bin Tunku Nyak Putih, atau tepatnya dikenal di Malaysia P. Ramlee. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.